Cilacap terkini, Bos Edi tegaskan Juhana kader pemuda Pancasila menangkan dan lanjutkan menjadi Kepala Desa Wanarja eksklusif program Mlaku-Mlaku Bangun Desa Jaga Indonesia Telusur Pilkada. Kunjungan Bos Edi Santoso, Ketua MPC Pemuda Pancasila di Desa Wanarja, Kecamatan Wanarja, hari Jumat tanggal 11 Maret 2022. Kunjungan Bos Edi adalah untuk memotivasi kader pemuda Pancasila yang mencalonkan menjadi kepala desa di desanya masing-masing. Untuk khusus koti-koti ya, Ketua PAC nanti yang akan mengatur semuanya, kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa PP itu profesional. Desa kita masing-masing untuk melibatkan PP ke arah yang lebih baik, bersinergi dengan desa-desa. Itu yang saya inginkan. Itu sebentar tambahan, Pak. Juhana atau Jepeng, salah satu calon kepala desa Wanarja, kader pemuda Pancasila, saat memberikan santunan bagi yatim piatu dan duafa, optimis dukungan Bos Edi menjadikan Hari ini gimana, Bos? Juhana menang, eksklusif Jurnal Media. Yatim dan kaum duafa. Kalau saya begini prinsipnya, karena kebetulan saya kades ya, tapi di sisi lain saya pun sebagai MPO di organisasi TKP Kabupaten Cilacap. Jadi emang acara santunan ini udah jadi salah satu program PP kita dan juga bersinergi dengan masyarakat, berbaur dan mengadakan bakti-bakti sosial seperti ya di samping santunan kan kita membersihkan makam, kita memberikan santunan bukan ke anak yatim tok tapi ke kaum duafa gitu, dengan batas-batas kemampuan kami di daerah kayak gitu. Tujuannya dalam rangka Dalam hal ini saya ingin bersinergi dengan sebuah organisasi, karena mau diakui ataupun tidak, sebuah ormas itu biasanya kan tidak dipandang sebelah mata, dan mereka itu bahkan justru menyangka bahwa ormas itu arogan segala. Saya ingin menampilkan bahwa PP itu sebuah organisasi yang humanis, jadi bisa berbaur dengan masyarakat, berkontribusi dan berbuat sesuatu untuk kepentingan masyarakat. Supaya apa? Disinilah kita butuh sebuah kekompakan dan bersinergi dengan masyarakat. Ini seperti itu. harapannya, Pak, dengan bantuan ini pada masyarakat, pada ormas dan kepada khususnya kepada warga. Harapannya, bantuannya. Ya, harapan ke depan bahwa organisasi PP itu bisa lebih baik lagi dan bisa diterima oleh masyarakat, sehingga tatanan ke depan Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Cilacap itu bisa lebih menyatu lagi dengan masyarakat, terutama dalam hal-hal sosial. Itu saya dapat arahan dari Ketua MPC Kabupaten Cilacap, beliau Bos Edi Santoso, itu seperti itu. Ya, berkaitan dengan isu-isu di lapangan, Pak, tentang pencalonan kades atau pilkades yang ada yang sekarang jenengan menjadi kandidat, Pak. Gimana, Pak? Ya, itu udah otomatis lah. Apapun yang kami lakukan akan dikaitkan dengan saya sih terbuka aja lah, bukan isu, pasti akan mengaitkan dengan pilkades. Itu tinggal tergantung dari sisi mana mereka itu dari perspektif mana mereka itu menilai. Ya, intinya bentuk tanggung jawab beliau Bung Edi Santoso kepada anak buahnya mau berjuang. Ya, ini salah satu bentuk pertanggungjawaban beliau sebagai ketua MPC Kabupaten kepada anak buahnya. Nggak lebih dari itulah, nggak lebih dari itu. Tapi isu yang berkembang di masyarakat, salah satunya adalah paidomu semangatku, itu maksudnya gimana? Nah, saya kan incumbent lah ya, hal yang biasa orang di masyarakat itu hanya akan melihat apa kekurangan saya, kan seperti itu. Mereka hanya akan melihat kekurangan saya, sedangkan apa yang telah saya perbuat yang baik-baik itu nggak pernah dilihat. Nah, ini saya pun wajar masyarakat punya persepsi seperti itu, karena ini tanda kutip mereka itu hanya segelintir orang lah yang punya persepsi seperti itu. Justru dengan saya sering
dipaido, sering dijelek-jelekan. Ini jadi menambah semangat saya bahwa saya harus lebih maju karena saya tidak melakukan seperti itu. Karena desa dalam hal ini sudah jelas regulasinya. Sekarang beda dengan tahun 2017. Mulai 2019, desa itu hanya pelaksana tugas. Undang-undang desanya itu regulasinya udah hilang. Kita manut dan tunduk ke aturan pemerintah yang lebih atas karena sekarang kita kena musibah COVID. Sehingga kita nggak bisa lagi bangun, nggak bisa lagi apapun. Ya, yang terakhir Pak, tadi dalam sambutan kelihatan Jebeng curhat karena mungkin ada hal yang mungkin di luar dugaan, black campaign dan seterusnya Pak. Nah, ini begini, dulu saya tuh berasumsi, meleset. Asumsi saya tuh 99% meleset. Bahwa saya tuh dulu kepikiran seandainya saya maju lagi, yang ketiga kalinya itu, kami akan enak-enak saja gitu kan, akan fine-fine aja. Ternyata ini adalah pertarungan tersengit yang saya rasakan. Karena apa? Banyak sekali orang-orang luar yang yang ikut bukan memperkeruh, yang ikut mempercantik pesta demokrasi Desa Wanerja. Kalau saya sah-sah saja karena ya mungkin punya kepentingan apapun saya nggak tahu. Gitu. Yang penting tanda kutip jangan bawa-bawa keluarga saya. Kalau udah keluarga saya dibawa-bawa itu lain ceritanya. Kalau kepribadian saya welcome. Demokrasi di Indonesia itu karena demokrasi yang kebablasan, ngomongnya bebas tanpa aturan kan itu. Demokrasi kita kesini itu nggak semakin baik kalau menurut saya. Dalam hal kita kebebasan untuk berbicara loh. Tim Liputan Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen.